Pas mari-marinya mereka ternyata gabung sama 70A. Dia pengen naik-naik gitu ke batu-batu lebih panah kita begini. Dan di situ mah pernah juga kita berdua pulang kan tuh. Berdua pulang tuh harus patah. Satu patah. Ya apa mungkin rame. Anak-anak pada main, yang dimainin lebih bagus pada orang yang rame. Alumni budut. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story. Masih ditemani oleh brother kita nih Bang Gareng di atap kopi ya Bang, sambil menikmati hangat suasana di malam hari. Nah, Reng, kelas 1 nih yang saya tahu nih itu emang pas ya senjatanya saya kelas 2 ya, Reng. Iya. Itu banyak tuh emang kejadian kalau dibilang kita emang waktu itu posisinya Bonjer sendiri belum ke Dan Mogot waktu itu ya. Jadi emang masih ngalong ke pojok selatan Kreo ya. Sama di Tenabang. Nah, Tenabang nih, Reng. Ada momen gak, Reng, waktu jalan ke Tenabang waktu pas di Gareng kelas 1, Reng? Wah, nggak bisa kayak gitu kalau Tenabang deh. Itu bener-bener sekolah mental di situ itu. Mental ya? Mental. Itu lawannya Kampung Jawa lagi. Kampung Jawa Strong 62 tuh kalau Strong 62 bener-bener. Nah, itu di Harlan tuh. Di Harlan. Ada momen banyak di situ, Reng. Banyak. Dari aneh yang salah jalan, dari yang bentrok bener-bener bentrok sampai gabung bareng-bareng hampir dibacokin sama Mente juga dulu waktu itu. Ya kan? Kita gabung bareng malah lari bareng-bareng. Malah itu posisi, nyampur kalau nyampur sama mereka orang. Nyampur ya. Jadi kemudian momen itu jadi kita jalan tuh dari cabang naik nyambung ke P16-an tuh. Dari Musola nyampe ke Tenabang. Mereka ternyata udah siap rame itu. Rame. Itu awal mula-mulanya main-main itu tuh sama anak Haran aja itu ya, Strong 62. Pas mari-marinya mereka ternyata gabung sama 70A. Itu bener-bener waduh kacau, itu ngeri itu. Jawanya juga kalau nggak salah denger-denger juga bawa semua basis ya waktu itu ya. Itu belum semua, itu cuma ada 62 sama 70A. 62 sama itu 70A. Keras itu bener. Kita tuh padahal tuh ada si Om juga ya kan. Banyak tuh anak-anak pusat juga yang strong juga banyak kayak Kori, Akeo, Tenlis. Ada itu. Komplit lah ya. Dani Buntung tuh. Wah, rame itu. Itu posisi ada Om juga pas depan, saya dampingin si Om ya kan. Itu sempat mau dipanah itu. Sempat mau dipanah kan posisinya kan saya pakai tas miring. Dia naik kan dulu ada sampai sekarang masih ada pembatasan tuh. Pembatas benar. Kan tuh pas depan dekat Harain tuh. Dia pengen naik gitu ke pembatasan pun dipanah kita begini nih. Si Om nggak mundur. Itu kan dia cuman tas Reng. Di tas nutupin perut ada ayo sini maju lu tuh. Gitu aja. Oke, wah ngeri itu. Yang dari BR Kelewang Stanley sama kayak payung, ya kita saya posisi aneh ngepetin pakai payung. Ternyata pas aneh bacokin payungnya di bawah Stanley tuh ngok. Jadi kan dia buat tameng ya. Tameng cuma nutupin kelewangnya doang. Triknya dia bagus Cakep. Itu bener kuat itu. 2 jalur. Jalur pertama, 2 jalur tuh ngegeser dia untuk sekitar 5 meter aja susah. Posisi itu dempet itu. Sampai posisi yang kita berdua lari bareng itu kan sampai kita lewatin karena posisi itu kan sama-sama pakai jaket Jawa. Kebetulan kita Jawa kan pakai atribut Jawa. Itu kalau nggak pakai atribut itu tuh aduh Allah alam bisoin. Benar, karena emang itu udah nyatu ya, udah lari aneh kaget dia. Sampai aneh megang BR aja nih. Ih, gue lari bareng sama diri orang nih. Antara mau nyabet apa enggak nih. Aduh. Karena emang itu posisinya waktu itu antara kalau dibilang bicara menang atau kalah, kalau dibilang ya sama-sama nggak ada yang sama-sama cabut ya waktu itu. Cabut cuma gitu, mundur naik. Ya, imbang lah kalau dibilang, tapi emang kuat. Sekitar 5-10 meter tuh susah. Ya begitu aja. Susah emang waktu itu emang kuat Jawa Kampung Jawa 62. Iya. Kita akuin waktu pas kita Gareng kelas 1, saya kelas 2 emang Jawa di Nabang nih ya lumayan kalau dibilang bukan lumayan lagi. Sekolah mental di situ. Bener, emang bener. Strong.
kata yang pas buat basisnya kalau bilang ya. Kita akui ya. Kita akuin ya. Di situ mah pernah juga kita berdua pulang kan. Berdua pulang total lawan sepatas. Lawan satu patas. Emang sering waktu itu jatuhnya sering ke Tanah Abang terus. Iya. Tanah Abang. Dikiranya di Tanah Abang rame, ternyata kita cuma datang 5 orang. Itu masih ada almarhum Gayung. Malah Denny Gayung waktu itu. Betul. Pulang berangkat kita nggak bawa BR, pas pulang disediain BR tuh menjumari kan sama Barset. Kita pulang sampai depan Harlan, turun tiba-tiba Mendeng. Kampung Jawa gitu, berdua mah ya pede aja, tuh ramean dia. Kabur dalam gang. Itu karena emang posisinya waktu itu pas banget udah mau bentrok, inian pakai trail tuh kalau nggak salah tuh. Iya, sempet nembak. Iya. Nembak. Jadi emang kebetulan lagi ada aja. Iya. Kebetulan lagi ada pas tahu polisi militer kalau nggak salah ya, tahu apa gitu. Kita sampai lari-lari ke dalam gang sampai ngumpet-ngumpet rumah warga waktu itu. Itu rumahnya Arta itu. Rumah Bin kalau nggak salah ya. Rumah Bin, rumah Arta itu. Itu jadi iya, di Tanah Abang sendiri banyak ya kisahnya. Banyak. Dan kalau nggak salah nih Gareng pernah nggak ngerasain momen kalau nggak salah di situ ada kejadian Bonjer Albas pernah kalau nggak salah tuh diundang dari basis Nabangnya ya. Kita udah Albas tapi nggak ketemu. Ya, akhirnya kan jalan kan patas rame Mendeng nih. Dulu kalau nggak salah patas berapa tuh dari Tanah Abang Kolong Jati Baru tuh. Itu nyampe ke Senen. Senennya bener-bener. Mulanya itu kan ke depan sana, jauh sana kan tuh ke Matraman kan tuh. Mau bentrokin, awal mulanya tuh ada yang bilang, udah kita ke Poncol aja nanggung nih kan. Betul. Kan, di posisi depan sana kan tuh daerah Matraman itu kan yang kerasnya cuma Poncol. Sekalian ya, karena sekalian nih kan. Udah ke Poncol. Nggak sampai Poncol, sampai Matraman, kosong. Baliklah, balik lagi naik 905. Betul. Jurusan mana tuh? Pulau Gadung. Senen apa gitu, pokoknya dari Matraman naik 905 tuh. Nah di 905 niatnya tuh mau ke depan Budut. Iya Budut. Ya depan Budut ya kan, karena posisi anak-anak rame, Mendeng. Di dalam ada yang ya namanya otak-otak STM Pak, ada aja iseng. Lihat banda bagus, iseng. Lihat topi bagus, iseng tanya. Ya posisi salah sih sebenarnya. Kita jawab mungkin rame, anak-anak pada main. Yang dimainin lebih batu daripada orang yang rame. Alumni Budut lagi yang waduh gila posisi atrium itu. Dan kita kebetulan ada razia. Iya, kenangan tuh dia playoper. Sempet kan dia dimainin sampai tusuk sama mata selama ini sama almarhum Kancut. Almarhum Kancut ya ketemu Kancut. Dia ngamuk kan tuh, anjing lu semua lu gak takut lu sepatu juga Alumni Budut nih. Sempat mau dilempar coach. Sempat mau dilempar dari playoper, saya tahan jangan lempar. Pertama ternyata dia berontak ngejatuhin diri. Nah dia teriak depan di bawah atrium tuh ada razia besar-besaran tuh rame polisi. Dia teriak ke polisi, "Pak, tolong pasti dirampok pelajar, Pak." Nah posisi kan aneh putih abu-abu. Ente orang kan pakai dongker tuh. Nah sebagian besarnya di pintu itu banyak turun karena posisi dikiranya bukan pelajar. Dikiranya orang pekerja atau banyak yang lolos banyak lolos di dalam yang di dalam ini. Ya, di dalam ini ya aneh kan bawa CR kan nomor 2 masih di perut ya aneh lepas aja lah daripada kita kan nyangkut kan di dalam mobil tuh dilepasin semua tuh BR-BR ya. Sampai ada bom molotov. Kurang ajar yang bom molotov tuh gara-gara itu bom molotov nggak pulang sampai jam 2 malam gitu. Bom molotov lagi aja, aduh. Iya itu emang polisi waktu itu nanyain bukan masalah BR ya, BR mah banyak sih. BR mah nggak jadi masalah, yang jadi masalah dari sekian STM banyak di Jakarta Pusat sampai Jakarta Timur, itu kita pertama kali masuk Polres, pelajar pertama kali. Masuk Latifi juga, ya, masuk Koran Lampu Merah juga. Latifi bener waktu itu masalah 59 apa 47 gitu kalau nggak salah itu. Banyak sih. Banyak itu, sampai anak SD pun ada. Ada bener. Ngikut itu kalau nggak salah anak Tanah Abang tuh. Anak Nabang itu. Anak Nabang. Sampai pengen apa ya kalau dibilang momen ya, waktu itu momen. Bahkan disuruh pulang aja nggak mau ya. Kalau nggak salah itu anak SD tersebut. Di Polres tuh, SMP kalau ada di dalam Polres tuh, aduh. Lucu deh kejadian-kejadian lu. Kita namanya udah ketangkap ya halu alam dah bisa pulang ya kita pulang, nggak bisa pulang ya nggak. Ya kita paling orang tua yang maju palingan kan. Iya benar-benar. Iya. Dari yang goden polwan, dari yang pakai tato temporari. Aduh. Sampai ada anak kelas 3. Ya yang sampai anak kelas 3 ditanyain, "Kamu orang mana?" Kosambi.
kamu RW berapa? RW sekian Pak. Nah, kamu kenal RW? Kagak kenal. Ditonjok ternyata di RW-nya sendiri. Reserse. Ngeri banget. Itu kalau nggak salah Bang Gele kalau nggak salah. Genye. Oh, Bang Genye ini anak Cengkareng ya? Kosambi ya, basis Cengkareng. Randu ya kan. Dia tuh kalau nggak salah kelas 3 Bang Genye tuh ya. Jadi ada momen lucu dah itu. Jadi banyak juga nih di sana ya, di kalau bilang dari awalnya Albas di Nabang sampai kita coba pengen rasain ketemu Budut, Poncol, waktu itu akhirnya bukan ketemu, malah ketemunya polisi. Dari segelintiran kelas 1 Banggareng sampai sering ke Tanabang, Selatan. Nah, di momen kelas 2 berarti kan kalau dibilang punya junior ya, punya junior dan masih punya abang kelas di tengah-tengah ya waktu itu. Dan untuk SMU sendiri, Bang Gareng nih gimana Bang Gareng? Kalau di pas Gareng kelas 2 nih? Kalau di SMU tuh ini nggak pernah ada penerus itu ya. Cuma kalau di SMEA ada itu. Kalau di SMEA ada? Iya, ada itu di bawahnya 2 tahun. Di bawah 2 tahun ya, jatuhnya. Ambon Bidin itu. Ambon Bidin. Ambon Bidin itu. Berarti itu ketika nanti pas Gareng udah kelas 3 itu ya jatuhnya. Ya, jatuh sebenarnya kelas 3, cuma kan karena berhubung enggak terus sampai kelas 2 enggak, kelas 3 enggak terus. Ya mungkin ada penerus juga gitu kan, ada penerus. Jadi emang Bang Gareng sendiri pengampuan waktu masih kelas 1 pun jatuhnya sering ikut basis mana aja gitu aja. Jadi Cengkareng iya, Tanabang iya ya, karena Cengkareng itu dari awal semester itu Cengkareng. Karena BM 3 ya. Pas udah pertengahan semester elemental itu ke Bayoran tadi bilang tuh. Bayoran itu kan kalau ke Bayoran itu jadi sebenarnya ribut tuh jarang ribut di Bayoran, cuma nongkrong ya. Ujung-ujungnya nyari uang jajan lah. Ngerampok, begal bahasanya lah gitu. Terus sering Tanabang juga. Gitu. Nah, kelas 2 berarti emang belum ada penerus ya, dalam arti regenerasi dari pengampuan sendiri ya. Karena emang masih Gareng nih masih emang jatuhnya emang sendiri waktu itu ya pengampuannya. Sendiri karena emang pengampuan masih belum ada, belum rame di eranya Ambon ya. Ambon pengampuan banyak tuh ya. Nah, Reng, masuk ke kelas 2, Reng. Kelas 2 nih SMU sendiri ada nggak, Reng, sosok kalau dibilang adik kelas lah di SMU sendiri ada, Reng, sebagai mungkin entah basis mana atau basis lain. Mamai ya, Mamai Gadok tuh. Gadok ya. Mamai Gadok. Sering juga kan sering karena kita sering ketiga ya kan di GOT atau di Indopisen kita ribut sama 3 itu, kayak kita mampir itu ke tempat Mamai di Gadok. Bahkan sampai pernah kita ribut sama 3 itu kita nongkrong di depan Gadok kuburan situ. Manteknya situ gitu. Oh iya, berarti bener ya. Mamai, terus siapa lagi kalau salah Gadoknya Totoy ya. Cingjen juga. Wah, Mamai, Totoy. Next kita bakal silaturahmi nih ya. Nah, itu berarti jatuhnya adik kelas dari SMU ya? Adik kelas dari SMU. Di bawah saya setahun itu. Nah, kelas 2, Reng. Ada nggak momen di mana yang Gareng alami? Mungkin kalau nggak salah tuh kelas 2 tuh kalau dibilang tim ngalong lah ya bahasanya gitu ya. Pernah, Reng, ada selain Tanabang, selain Bayoran waktu itu? Itu saya di masa masuk ke kelas 2 itu pernah momen tuh pertama kali kita lewat depan dari Grogol, jalan dari Slipi. Oh, ke Dan Mogot. Oh, iya benar. Pertama kali ngerintis ke depan itu naik ke atas tuh dari Grogol dari Slipi nyambung ke Grogol. Grogol tuh nyambung ke arah Cengkareng tuh Dan Mogot tuh kan tuh. Itu gimana ya? Antara deg-degan atau gimana gitu karena posisi pertama kali. Betul. Nah, kan? Ini ya. Nih jadi cerita awal Bonjer kalau bilang bener-bener awal ke Dan Mogot ya, Reng. Jadi bener-bener jadi sebelum Bonjer rame di Dan Mogot ya inilah kisahnya ya, Reng. Jadi awal Gareng ada ya? Ada posisi ada. Saya di pintu depan kalau nggak salah tuh. Sama ente juga kalau nggak salah itu sama ente. Kalau ente nggak bilang jangan rekin Bonjer, 7 kota ya. Udah ada 7 kota posisinya kan. Mungkin anak-anak sempet kaget ya, kok kenapa dibilang
nggak teriak bonjer, bilangnya 7 gitu ya. Karena iya nggak paham itu. Iya. Posisi kan aneh sama ente satu pintu. Posisi aneh kan depan ente, aneh depan ente itu. Karena aneh pakai abu-abu. Suruh depan. Iya kan dipesing kan tuh, momen dipesing. 7 pas posisi aneh kan mungkin sama dia sama. Dan aneh sama di era itu kan sama abu-abu, celana gantung, kos kaki hitam. Udah setelan STM. Udah gitu lah. Posisi pintu aneh di pintu. Ya kan. Udah rame nih. Rame jembatan Pesing rame kanan kiri ada. Dari sebelum nyampe Pesing pas belokan BDN kalau satu. BDN udah 7 ada teriakin 7 kota. Jembatan dari tadi bangun duduk lagi. Posisi mereka di jembatan itu. Jembatan sebelah kiri itu Pesing itu. Iya benar-benar kalau kita dari Grogol adanya di kanan, bener adanya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau dari kita kalau arahnya dari mana? Taman Kota ke Grogol, mereka adanya di kiri. Iya. Gitu. Karena emang lampu merah kita nyebrang tuh waktu itu. Posisi yang pas depan itu kan 7. Oh dari tadi bangun duduk lagi pas depan komuk. Kaget mereka. Bonjer nih, kaget mereka. Itu nggak salah ada Moncos ya? Ada Moncos sama Arum Kancut ada itu. Jadi emang itu awal mula ke Dan Mogot yang awalnya anak-anak ragu ya. Ragu ternyata ya jalurnya enak juga ya. Karena biasa ribut jalur sempit. Kalau dibilang bahasanya jalur tengkorak lah kalau orang bilang mah, karena biasa jalur sempit. Di depan itu kan kita nggak punya sekutu lah, beda sama aliansi ya, beda sama teman-teman lain kan dari kampung Jawa mungkin bisa nongkrong sama Tiga Kedoya, benar. Lain-lain kan banyak gitu kan yang mungkin aliansinya apa mungkin teman-teman SMP-nya. Kita pertama kali sendiri sampai akhir sekarang pun tetap sendiri di Dan Mogot. Betul. Itulah awal kisahnya waktu kita coba ngerambat ke jalur Dan Mogot. Akhirnya kita coba geser ke Garden. Ya kalau nggak salah. Dulu kan Garden sempat Pluit kan tuh. Iya, Pelo. Sempat Pluit kan tuh, terus angkatan ente lulusan kan tuh. Sempat pernah kan tuh mereka tuh abis bentrok mungkin kalau nggak salah tuh. Bentrok akhirnya kita dateng tronton kan tuh. Betul ya, tuh lulusan saya tuh. Iya, lulusan ente kan 2006 betul. Geser akhirnya tuh. Pluit mundurnya di belakangnya di rel aja, kita di depan. Geser mereka. Tapi emang nggak gabung ya. Cuma hanya di rel mereka kalau nggak salah. Jadi emang bentrok nggak ngikut ya, lulusan 2006 ya? Ya ngikut lah. Karena emang itu tuh tumpah, kalau dibilang pelajar tumpah itu ya. Udah kayak air itu kalau dibilang. Sampai apa lulusan ente kan aneh sempet bawa Ambon Bidin, padahal Ambon Bidin belum. Ya masih SMP. Masih SMP itu. Aneh bawa dia kan. Ada beberapa orang aneh bawa ibaratnya yang di rumah ini kan betul. punya potensi lah, potensi. Iya benar, kalau nggak salah emang benar ada anak SMP. Ajak-ajakin aneh. Bawa atu-atu bayarnya gitu kan. Aneh buatin, aneh kasih atu-atu. Ya sempat mereka pakai baju SMP gitu kan. Iya benar. Ya itu benar, ada Ambon tuh kalau nggak salah masih SMP waktu itu. Lulusan saya, ya benar, Gareng juga ada hadir karena mereka ya ini suplai BR dari dia nih kalau dibilang. Ya karena emang Bonjer pas udah aktif ke Dan Mogot, ya itu ya Gareng sempet yang kalau dibilang ya inilah sepuhnya kalau dibilang empuhnya Bonjer ya ini dari Gareng kalau dibilang. Dia saking buat BR segala macem karena waktu itu apa ya yang terbentuk karakter mungkin ya. Jadi mungkin. Karena kalau dibilang sekolah lain mah kalau dibilang apa ya? Dia pulang pergi hanya emang niat sekolah, tapi kalau Bonjer nih nyari lawan bener-bener. Nama aslinya emang siapa Bang Gareng? Nama asli saya Randy Elhamdi. Ilhamdi. Oh bukan Lilwalil ya? Iya, kan L-nya itu Liwalil Hamdi. Oh, Lilwalil Hamdi. Randy Lilwalil Hamdi. Nah, kok bisa dipanggil Gareng gitu? Jadi dulu kecil itu di kota sana di Pecenongan tuh ada abang kelas SD itu kan. Itu namanya Ipul. Anak pasar darurat belakang Juanda tuh. Di bawah rel kereta itu. Aneh ngepes sama dia tuh. Dia SMP di Badik, sempat bawa di Badik, SMP 4 Badik. SMP 4. Terus kalau nggak salah dia masuk STM Budut. Aneh ngepes sama dia. Lihat cara ributnya dia kayak gimana. Dulu anak kecil tuh, dari kecil tuh udah belajar ribut tuh ngeliat dia kayak gimana. Emang karena kehidupan Gareng di masa kecil di kota ya. Di kota, iya. Keras di sana mah kehidupannya. Ternyata emang dari sosok dia nih bisa dipanggil Gareng. Iya. Jadi aneh ambil nama dia.
Aneh pakai nama dia di sini di Srengseng. Oh, di Srengseng. Iya. Oh, berarti Gareng-Gareng ini sono itu. Sono, asli sono Gareng. Oh, ternyata Gareng-Gareng itu kirain Gareng ini kan sosok apa ya kalau dibilang sosok pewayangan ya? Perwayangan. Oh, perwayangan. Saya pikir ngambil dari sosok perwayangan Gareng-Gareng. Nah, ini ternyata udah jelas ya. Jadi nama Bang Gareng nih udah disebut nama aslinya Randy Lilhamdi. Randy Liwalil Hamdi. Randy Liwalil Hamdi dan Gareng tersebut ya itu ngambil dari sosok fans. Ternyata emang dari kecilnya juga udah bangor. Ternyata Bang Gareng sendiri aktif sampai 2010 kan aneh udah merit. Udah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, setelah di DO lanjut sekolah di mana, Reng? Aneh sempat mau masuk ke sekolahan Satria itu. Pokoknya ada beberapa sekolahan tuh aneh ngajuin perpindahan itu ditolak. Ditolak. Kok bisa ditolak? Kenapa, Reng? Nggak paham deh. Ke SMP SMK di perkampungan pun kayak macem BIM, Satria tetap ditolak. Oh, daerah-daerah area Kebun Jeruk. Ya, daerah Kebun Jeruk sini lah. Mungkin gitu. ngeling kali ya. Mungkin nggak paham deh. Gitu. Lalu lanjut ke akhirnya kan sempet udah nggak sekolah tuh udah mau 2008 atau 2007 tuh. Nah, posisi pas banget itu lulusan 2007, Anda ambil PKBM. Oh, PKBM. Paket C. Tapi alhamdulillah udah ada ijazah ya. Udah keluar ijazah. Nah, Reng, dari segelintiran perjalanan ya Gareng semasa putih abu-abu lah ya. Iya. Jadi emang di sini kita hanya berbagi kisah, bukan hanya untuk dicontoh ya kalau dibilang. Jadi kita untuk edukasi, Ren. Jadi ngasih ke mereka-mereka ini yang masih aktif, yang masih doyan tawuran gitu. Jadi stop lah yang namanya tawuran. Jadi dari Gareng sendiri tadi udah namanya ngalamin kena ya, Ren. Iya. Namanya ngalamin lagi sekolah enak-enak, menimba ilmu, tiba-tiba keluar karena perbuatan waktu semasa sekolah kalau dibilang masih labil lah. Betul. Nah, ada nggak Reng pesan-pesan untuk mereka dari yang kisah Bang Gareng alami untuk dijadikan pelajaran kepada mereka? Ya buat teman-teman aja yang masih pelajar kah, apa yang udah lulus kah, mungkin dari saya itu stop tawuran, stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, ya, betul aja sih benar mah. Nah, benar. Intinya kalau memang untuk harus fight bertarunglah secara elegan. Paling tidak untuk ngebela harga diri dan martabat keluarga. Udah itu aja sih buat saya. Mantap. Cakep banget. Jadi emang kita ada waktunya ya. Betul. Jadi simpanlah kalau bahasa dari gaulnya ya, simpanlah kegilaanmu ya kan. Jangan kantongi gilanya orang lain gitu. Jadi kalau dibilang kita ya bersifat seperti padi lah gitu. Karena kita semakin umur ya harus semakin merunduk gitu, bukan semakin bertengger gitu. Tapi ada satu pesan lagi, Kos. Boleh gak saya ngomongin? Silakan, nggak apa-apa, sampaikan. Mungkin kalau mungkin nanti podcast ini sampai dilihat dari orang Kemendikbud atau apalah gitu kan. Betul. Mungkin saran saya cuma satu sih. Hapus seragam sekolah. Karena seragam itu yang bikin tawuran itu cuma seragam. Perbedaan seragam itu yang buat tawurannya itu. Cerita di negara-negara lain kan nggak pernah ada seragam, nggak pernah ada tawuran. Oh, identik dengan seragam berarti ya? Iya, mungkin karena seragam itu mungkin menciri khaskan, wah itu musuh gua. Oh iya, benar-benar. Nah, jadi ketika seragam udah nggak dipakai kan dia nggak tahu itu musuh gua apa bukan. Betul. Jadi seperti kayak mahasiswa lah ya? Ya. Betul. Jadi emang ini identik ya, mungkin seragam identik ya. Benar, ini sebuah masukan kalau dibilang ya untuk kementerian karena kita. Seragam itu cuma ya untuk apa? Seragam itu cuma buat jadi perbedaan doang. Betul, identik. Kayak kita ini kan dibonjerkan ada putih abu-abu, ada dongker. Musuh pun tahu, oh ini pasti bonjer kalau dongker atau hitam. Betul ya. Ini benar. Semoga didengar nih ya dari sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk kalau dibilang stop tawuran, kalau dibilang alhamdulillah mulai berkurang ya, Reng. Berkurang kan karena Covid. Karena Covid. Kalau Covid nggak ada nggak tahu. Betul. Karena emang sekarang ributnya udah mulai zaman digital, udah mulai apa? COD-an, janjian. Nih sebenarnya pernah aneh ngerasin juga tuh pulang kerja malam. Itu anak negeri sih kayaknya tuh. Anak negeri itu. Wah, saya tiba-tiba
dari posisi sini rame, ini rame pikirannya ini acara apa gitu malam-malam ini. Betul, jam 12 malam itu. 12 malam. Tiba-tiba mereka nyatu bareng kayak aneh-aneh biasa itu. Main bacok-bacokan. Waduh, ini lebih gila pada kita orang dulu begini. Ternyata emang ya itulah kalau dibilang ini kalau dibilang apa ya? Mungkin yang dibilang stop tawuran tergantung dari ininya sendiri ya. Betul. Tergantung dari mindset kita gitu terhadap apa yang dilihat gitu, karena apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar bisa menjadi karakter gitu. Semoga dengan adanya podcast ini sedikit memberi efek jerah ya, Reng. Betul. Untuk mereka yang masih aktif gitu. Nah, Reng, dari itu ada nggak kesan-kesan atau untuk permintaan maaf Gareng selama masa sekolah, Reng? Jadi mungkin kita pernah ngalamin namanya ngelukai gitu, atau menyakiti perasaan teman-teman gitu. Kalau ada sekalian Reng ya buat teman-teman yang dulu yang jadi rival kita di teman-teman soal lain tuh, jika ada memang dari pihak kita atau saya pribadi, mohon maaf dibukain pintu maaf aja yang sebesar-besarnya gitu ya. Toh ini real pun bukan kinaan kita sebenarnya, karena posisi kan karena di lapangan setan yang nguasai, Coach. Betul. Karena emosi yang nguasain, bahkan kita pun dilahirkan tidak untuk jadi pembunuh sebenarnya sih. Betul. Walaupun itu cuma kena, walaupun memang itu terjadi tidak diinginkan, itu cuma kelepasan aja mungkin kan. Memang kita itu dari awal jalan pun tuh sosok panutan kita pun bilang kalau andai kata yang jatuh dipestain pun jangan sampai terlalu parah gitu. Itu aja sih menurut saya mah. Betul. Bukan minta maaf sebesar-besarnya aja gitu. Betul. Ya, jadi dari saya pribadi pun kita memohon maaf jika ada salah-salah kata ya, Bang Gareng. Betul. Mohon dibukakan pintu maafnya, karena kita di sini tuh bukan hanya untuk mencari atau mengupas luka lama ya, Reng. Jadi kita bukan menunjukkan untuk ya kita nih masih bertengger, masih sosokan. Karena apa? Sejatinya kita nih kembali itu untuk ke akhirat gitu. Karena apa? Kesombongan, sekecil kesombongan pun itu jalan yang kita nggak bakal masuk surga nantinya gitu. Jadi jangan adalah sombong gitu. Kalau dibilang sombong, angkuh gitu, karena ada langit di atas langit gitu. Jadi itu aja mungkin kita sudahi ya, Reng. Malam hari ini kita silaturahminya mungkin next untuk kepada teman-teman senior Bonjer atau simpatisan atau veteran, kita bakal terus silaturahminya, dukung terus channel kami untuk berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan share. Mungkin itu aja dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari.